Shalom Jumatan terkasih di dalam Kristus Tuhan. Apa kabarnya? Kita berharap saudara-saudara sekalian di dalam keadaan yang baik saja, dalam keadaan yang sehat sentosa di masa pandemi ini. Hari ini kita ketemu lagi di konten pembinaan Iman Hosana, yaitu Kompas Iman. Bersama dengan saya moderatornya ada Saudari Sally, dan rekan saya ada Antonius. Ada Saudara Antonius, dan narasumber kita hari ini yaitu ada Bapak Antoni Nathan. Ada Bapak Pendeta Antoni Nathan. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup bagus. Kita hari ini membahas tentang kehendak Tuhan bagi dunia ini. Nah, berbicara tentang kehendak Tuhan, Pak, apa sih sebenarnya sumber utama yang dapat membantu kita untuk tahu kalau itu tuh benar-benar kehendak Tuhan? Oke. Iya. Dan apakah kehendak Tuhan tuh bisa kita tahu dari sesama manusia? Oke. Ya. Itu satu pertanyaan yang bagus yang perlu jawaban yang mungkin cukup luas dan cukup detail gitu ya. Jadi kalau bicara kehendak Tuhan bagi manusia, termasuk bagi dunia ini, tentu saja yang paling akurat adalah berasal dari relasi antara manusia dengan Tuhan sendiri, relasi antara manusia dengan Allah sendiri. Nah, pada waktu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, maka relasi antara manusia dengan Allah, dengan Tuhan Sang Pencipta itu bersifat direct, ya, directly, begitu seperti itu. Maka manusia langsung bisa mengetahui kehendak Tuhan langsung dari apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan itulah yang mengekspresikan apa yang menjadi kehendaknya. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Allah terpisah, maka bukan hanya pribadi Allah menjadi asing dan tidak dikenal lagi oleh manusia, termasuk juga kehendaknya. Nah, di dalam kondisi seperti itu, maka kemudian bagaimana manusia bisa mengetahui kehendak Allah, kehendak Tuhan setelah terpisah hubungannya dengan Allah? Maka kita lihat Tuhan itu memberikan apa yang disebut sebagai wahyu yang bukan hanya umum tetapi juga bersifat khusus, spesifik. Jadi dari wahyu yang bersifat khusus kepada umatnya melalui apa yang dituliskan di dalam seluruh Alkitab, maka Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendaknya kepada umatnya, kepada manusia yang sudah mengenal Dia, Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia bisa mengetahui kehendak Allah melalui karya penebusan yang mendamaikan yang dikerjakan oleh Kristus. Jadi orang harus percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah mengenal firman Allah, yang menuliskan kehendak Allah di dalam Alkitab seperti itu. Nah, bagaimanakah sekarang orang bisa mengetahui kehendak Allah? Maka dia harus mengenal apa yang dituliskan di dalam Alkitab seluruhnya. Seluruh isi Alkitab itu menyatakan kehendak Allah yang tertulis. Nah, jadi kalau kita bicara kehendak Allah, maka di dalam tatanan teologi itu ada tiga, paling tidak ada tiga kategori kehendak Allah. Kehendak Allah yang bisa dikatakan yang pertama adalah kehendak Allah yang bersifat dekrit yang kekal. Ya, dekrit yang kekal, keputusan Allah bahkan sebelum manusia ada, sebelum penciptaannya. Di dalam ketritunggalan, di dalam kekekalan sebelumnya, maka Allah yang esa itu yang berada di dalam tiga pribadi itu punya kehendaknya, dan kehendaknya itu dinyatakan dengan sebuah keputusan. Mereka itu bersama-sama punya pemikiran, punya kehendak yang kemudian diputuskan menjadi dekrit yang kekal. Nah, itu yang disebut decretive will, kehendak yang menjadi dekrit, keputusan yang kekal, dan itu tidak bisa diubah. Misalnya kehendak untuk menciptakan alam semesta ini, kehendak untuk menciptakan manusia sebagai puncak dan gambar dari puncak ciptaan dan gambar dan rupa Allah. Kemudian kehendak Allah untuk memperbolehkan manusia jatuh ke dalam dosa, kehendak Allah untuk merancang karya penebusan dan lain sebagainya. Itu adalah kehendak yang disebut decretive will. Nah, itu kita tidak bisa ubah. Tetapi kemudian setelah itu bagi manusia yang sudah diperdamaikan di dalam Kristus, maka orang percaya, orang Kristen, umat Allah bisa mengetahui kehendak Allah melalui seluruh apa yang diungkapkan di dalam Alkitab. Nah, seluruh prinsip yang ada di dalam Alkitab, kebenaran yang ada di dalam Alkitab, ya kita bisa mengatakan sebagai yang kategori kedua adalah yang disebut preceptive will, ya, preceptive will. Kehendak Allah yang bersifat normatif, principle, begitu kan? Jadi seseorang mau mengetahui kehendak Allah, maka dia harus belajar kebenaran firman Tuhan, belajar kemudian prinsip-prinsip di dalam Alkitab untuk kehidupan manusia. Karena Alkitab itu adalah buku manual
bagi manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 dikatakan seluruh perbuatan manusia yang di dalam kebaikan manusia bisa lakukan hanya disampaikan oleh Allah di dalam Alkitab, begitu kan? Ya. Nah, itu yang sifatnya normatif. Ya. Tetapi ada kehendak Allah yang ketiga, yaitu begini: bagaimana relasi seseorang dengan Allah melalui firman-Nya, misalnya setiap hari relasi seorang percaya, maka itu akan menjadi sebuah kehendak yang diketahui, dikenal sebagai persepsi pribadi. Ya, misalnya Pak Antonius meyakini apa yang kemudian sedang digumuli ini adalah kehendak Allah ataukah tidak. Juga saudari Sally, kehendak Allah atau tidak dalam hal mencari pekerjaan, dalam hal membuka bisnis, dalam hal kemudian mencari teman hidup. Wah, meyakini kehendak Allah dari mana tahu? Nah, dari mana tahu? Pertama itu bergantung kepada relasi pribadi dengan Tuhan. Disebutnya perceptive will, bukan perceptive will, tapi perceptive will. Tadi perceptive will, sekarang perceptive will. Itu berdasarkan persepsi pribadi, ya, persepsi. Tetapi yang disebut perceptive will itu sangat subjektif. Kalau yang disebut decretive will itu sifatnya objektif. Kemudian yang disebut perceptive will, normative will itu sifatnya juga objektif. Tetapi yang disebut perceptive will itu tadi saya mengatakan kan bergantung kepada relasi kita dengan Tuhan. Bisa kita meyakini sesuatu yang salah, bukan kehendak Tuhan, tapi kita yakini kehendak Tuhan, bisa terjadi seperti itu. Bagaimana kita tahu bahwa perceptive will yang kita rasakan itu sesuai dengan perceptive will? Yaitu kembali lagi, maka seseorang ingin punya persepsi pribadi tentang kehendak Allah dan persepsinya itu akurat, harus dia betul-betul mengenal kehendak Allah yang tertulis prinsipnya. Tidak boleh bertentangan. Karena persepsi yang Allah nyatakan, kehendak yang sifatnya perceptive will, itu tidak mungkin bertentangan dengan yang sifatnya preceptive will, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang tadi, kalau begitu bagaimanakah manusia itu bisa mengetahui kehendak Allah? Ya kan? Nah, tentu saja kalau manusia itu tidak berada di dalam Kristus, tidak punya relasi dengan Allah, karena orang bisa diterima dan punya relasi dengan Allah hanya di dalam Kristus. Di luar Kristus orang jelas tidak mungkin mengetahui kehendak Allah. Gak bisa mengetahui kehendak Allah, ya. Kehendak Allah yang sifatnya spesifik seperti itu. Mereka hanya mengarang-arang saja kehendak Allah. Hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang mengenal kebenaran firman Tuhan bisa mengetahui kehendak Allah. Begitu. Tadi pertanyaan selanjutnya, kita bisa nggak sih mengetahui kehendak Allah dari sesama manusia? Oke. Nah, apakah kehendak Allah bisa diketahui melalui sesama manusia? Tentu jawabannya adalah bisa ya dan tidak, ya. Misalnya begini, kalau kita mengklaim kehendak Allah dari orang yang tidak mengenal Allah atau kurang mengenal Allah atau tidak punya relasi yang intim, yang harmonis dengan Allah, kemudian orang itu mengklaim sekalipun dia seorang pendeta, ini kehendak Allah bagi kamu, ini kehendak Allah bagi kamu, ya kita bisa mengatakan sebetulnya itu sangat subjektif dan bisa salah, begitu kan? Bisa salah. Tetapi kalau orang itu adalah seorang tidak perlu jadi hamba Tuhan, seorang Kristen sejati yang mengenal preceptive will, punya relasi pribadi dengan Allah di dalam Yesus Kristus, maka ketika kemudian Tuhan menyatakan kehendaknya untuk misalnya pribadi temannya, pribadi saudaranya dan sebagainya, itu layak dipertimbangkan dan bisa dipercaya, begitu kan? Sepanjang dia tidak punya vested interest, begitu, tidak punya kepentingan pribadi. Kadang-kadang kan orang untuk supaya bisa membuat orang lain percaya kepada yang dikatakan lalu mengklaim ini kehendak Allah belum tentu itu benar, begitu, ya. Jadi kembali lagi, lihat dulu orangnya. Pertama lihat dulu orangnya. Apakah betul dia orang Kristen sejati? Punya relasi yang intim dengan Allah? Apakah dia betul-betul seorang yang rohaninya dewasa, mature, begitu kan? Dan apakah dia betul-betul mengenal kebenaran firman Tuhan? Ataukah tidak? Kalau itu semua tidak ada, maka kita tidak boleh percaya. Begitu, ya. Penjelasan yang menarik nih, Pak. Ya. Berarti kita sebagai ciptaan itu dikasih kesempatan untuk mengetahui kehendak pencipta, begitu ya, Pak? Betul. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa kita tuh kalau dekat dengan Tuhan bisa secara persepsi mengetahui kehendak Tuhan. Ya. Nah, tapi itu mungkin Pak tidak bisa muncul dengan sendirinya mungkin ya. Betul. Harus bagaimana Pak supaya kita tuh peka sekali lah. Jadi
setiap hal-hal tertentu yang kita hadapi, kita tahu mana kehendak Tuhan yang baik. Oke, iya, oke. Nah, itu sebetulnya seperti yang tadi saya katakan, kembali lagi seseorang apakah dalam perceptive will-nya meyakini itu betul-betul sesuai dengan kehendak Allah dan itu betul ada kehendak Allah, atau hanya sebuah perasaan pribadi, bahkan mungkin bisa bisikan dari iblis atau dari setan. Bagaimana bisa membedakannya? Nah, itu sangat bergantung, ya, sangat ditentukan oleh pengenalan dia kepada kebenaran firman Tuhan. Prinsipnya, perceptive will-nya sejauh mana dia kenal. Sebab Roh Kudus akan menyatakan di dalam hati orang percaya, itu ada Roh Kudus, untuk memimpin orang itu di dalam kebenaran. Dia akan menyatakannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tapi Roh Kudus akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam firman-Nya. Begitu kan? Nah, jadi Roh Kudus akan memimpin orang di dalam kebenaran, memimpin orang kepada kebenaran. Sehingga kalau orang tidak mengenal kebenaran, maka dia sangat sulit bagi Roh Kudus untuk membuat orang itu kemudian dipimpin kepada kehendak Allah. Begitu. Ya. Nah, satu hal yang menarik lagi, Pak. Ini dunia kan Tuhan sudah ciptakan. Ya. Sebetulnya punya rencana dan kehendak apakah di akhirnya terhadap dunia ini? Ya. Begitu. Apakah Tuhan juga menghendaki kehancuran? Begitu ya kan, kalau kita lihat sekarang kan kondisi dunia bukan semakin baik. Ya. Tapi malah semakin buruk sepertinya kan begitu. Nah, mungkin tolong jelaskan. Oke. Kehendak Allah bagi dunia, jadi apa yang diciptakan oleh Allah itu punya tujuan bahwa Allah akan memelihara di dalam kekekalan sampai kepada kekekalan. Jadi Tuhan tidak menghendaki dunia ini akan menuju kepada kehancuran. Itu bukan tujuan Tuhan. Jadi kerusakan dunia ini yang menuju kepada kehancuran, sepertinya menurut kita menuju kepada kehancuran, itu bukan kehendak Allah yang pada mulanya. Jadi manusia itu yang merusak. Manusia yang memberontak, yang merusak ciptaan Allah. Jadi hanya iblis yang punya kehendak untuk menghancurkan ciptaan. Baik itu bumi, tempat tinggal manusia, dunia ini, maupun manusia itu sendiri. Seluruh rancangan Allah, termasuk penciptaan bumi, tujuan dari keberadaan bumi, dan tujuan dari keberadaan manusia hendak dihancurkan oleh iblis. Jadi Tuhan tidak punya rencana dunia ini akan dibawa kepada kehancuran, tetapi akan dibawa kepada pemulihan. Begitu kan? Nanti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka seluruh umat manusia yang tidak mengenal Allah, yang membawa bumi kepada kerusakan, itu akan disingkirkan dari muka bumi ini, dan iblis yang membawa bumi ini kepada kehancuran akan dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi umat Allah nanti kemudian akan bersama dengan Allah menempati bumi yang nanti akan diperbarui, dikembalikan kondisinya seperti kondisi yang ideal seperti semula. Ya, kepada rancangan Allah yang semula. Jadi sama sekali di dalam pikiran Allah dan di dalam kehendak Allah tidak ada tujuan bahwa bumi ini akan dihancurkan. Jadi begini, ketika kita melihat pada hari ini, semakin hari dari berita-berita yang beredar, berita yang terdengar, kondisi yang ada, kok sepertinya dunia semakin buruk. Itu hanya menyatakan berarti terjadinya eskalasi dosa manusia. Semakin meningkat. Ya, eskalasi dosa manusia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali eskalasinya akan meningkat. Itu sesuai dengan nubuatan yang disampaikan di dalam firman Allah. Manusia itu akan semakin rusak dan kehidupan di dalam di muka bumi ini menjelang hari terakhir itu akan semakin rusak, semakin parah, dan akan menjadi kehidupan yang sangat menakutkan. Itu dikatakan oleh Paulus, ya. Menjadi kehidupan yang sangat menakutkan, the horrible times disebutnya. Kehidupan yang sangat mencekam, itu bukan karena memang rencanaan dan rancangan Allah, tapi karena memang keberdosaan dan kebejatan rohani manusia atau moral manusia yang semakin luar biasa. Itu yang akan membawa manusia, membawa bumi ini kepada kerusakan, kehancuran. Tetapi tentu saja tidak akan berhasil, karena bagaimanapun kehendak Allah bisa mengalahkan segala sesuatu. Maka nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, semua manusia yang sekali lagi kita katakan membawa kepada kehancuran akan disingkirkan, dilemparkan ke dalam lautan api bersama dengan si jahat. Tapi kemudian umat Allah dengan bumi yang diperbarui akan dikembalikan. Persoalannya itu memang ada di dalam penerjemahan di dalam 2 Petrus pasal 3. Di dalam 2 Petrus pasal 3 itu seakan-akan nanti pada hari Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali disebut hari Tuhan, di situ the day of the Lord, maka bumi ini beserta yang ada di dalamnya akan dimusnahkan. Sebetulnya bukan dimusnahkan, tapi akan dimurnikan. Nah, itu penerjemahan yang berbeda, dipulihkan.
Nah, kalaupun misalnya ada yang dikatakan dimusnahkan, itu dikatakan apa yang ada di luarnya, apa yang dibangun oleh manusia di muka bumi ini, itu produk dari keberdosaan manusia yang meracuni, yang mempolusi alam semesta ini, yang akan disingkirkan oleh Tuhan, dibuldoser oleh Tuhan dengan api Tuhan. Itu yang terjadi. Oh, artinya sangat sekali ya Pak. Ya. Jadi bukan buminya yang akan dimusnahkan, tapi pekerjaan manusianya yang jahat di muka bumi akan di-plowing, akan disingkirkan oleh Tuhan. Buminya akan dimurnikan kembali. Begitu. Wah, penjelasan yang jelas sekali, yang membuat kita semakin mengerti ya sebagai jemaat Tuhan apa kehendak Allah, terutama terhadap dunia ini. Ternyata bukan untuk menghancurkan, tapi ada pemulihan, pemurnian yang nantinya. Demikianlah Kompas Iman hari ini. Terima kasih Pak Antoni Nathan atas penjelasannya. Sampai jumpa di Kompas Iman berikutnya. Tuhan berkati.